terkait dengan proteksi dia, ketahanan CV pada saat menerima arus hubung singkat. Gitu. Jadi bukan transparansi ya. Ya. Ya, makanya kan sekarang kan banyak yang udah canggih-canggih ya, modelnya RCD gitu Pak, dan CCB-nya kan, yang ada retus langsung ke grounding system juga. Mungkin induksi ini seperti kayak arus baliknya dari sisi urban atau gimana ya Pak? Kalau yang Pak Ferry pernah tahu juga gitu. Maksudnya bukan, saya cuma menanyakan bahwa apakah kebijakan dari besaran urban itu sangat mempengaruhi pada saat terjadinya 10 juta. Jika iya, artinya harus ada perhitungan ya. Artinya kita harus menghitung sebelum kita merencanakan distribusi listrik gitu kan. Kita harus dari hulu ke hilir itu jelas kalau elektrik, kalau harus kuat itu harus dari hulu ke hilir harus jelas nih. Dihitung lah dari kayak betul. Paling hidup itu hanya harus berapa, kemudian paling ujung sampai dengan konsumen itu harus berapa. Nah, artinya mungkin impedansi ini tadi Pak Razi bilang sangat penting untuk ditentukan atau dihitung kan. Ya, saya juga baru pernah dengar soal itu Pak. Ya ada banyak sih saya juga tadi baru baca banget sih terkait dengan kapasitas ya. Ternyata itu ada pertemuan impedansi, misalnya impedansi itu masuk ke dalam kategori besaran turunan yang mana. Gitu sih Pak. Iya, benar Pak. Kalau tadi Pak Tirta, kalau MCB kan ada YC-nya benar. Kalau misalnya YC-nya biasanya kan 40 KA, itu kan berarti kemampuan MCB itu bisa 40 kA yang bisa ditahan dari hubung singkatnya kalau MCB. Kalau tadi Pak Ferry itu kan memang bertanya apakah impedansi itu biasanya dipakai buat di breaking capacity gitu. Mungkin situ ada yang lain yang ditanyakan. Pak, saya mau nanya Pak, izin. Pak siapa? Pak Adi Hasan Pak. Oh, Pak Adi, silakan. Tadi saya tertarik sama kayak pernyataan PLTS tadi kan ya Pak ya. Ya, Karena Pak. kan pernah lihat saya Pak di ITERA tuh di Lampung. Jadi sebagian pasokan listriknya itu pakai panel tenaga surya gitu Pak. Iya, Saya itu yang mau saya tanyain ada 3 Pak. Apakah ada gitu penyimpanan daya yang paling ideal untuk PLTS itu? Sama kalau nggak ada, apakah kita harus bikin daya penyimpanan sendiri? Misal untuk rumah gitu Pak, kan skala kecilnya buat rumah tangga gitu Pak. Kalau skala besarnya mungkin untuk kayak PT atau apa gitu. Terus kenapa sih Pak harus izin dari PLN gitu Pak kalau mau bikin PLTS itu? Terus apakah izinnya itu untuk keamanan atau untuk nanti ada pajaknya juga gitu Pak? Terus ini kan untuk biaya ya Pak ya, mengurangi PLTS itu mengurangi biaya PLN atau listrik dari PLN. Itu kelemahannya sendiri apa ya Pak ya? Udah cukup. Ya Pak. Izin jawab Pak Adi. Kalau di PLTS, kalau penyimpanan dayanya kan tentu menggunakan, kita harus tahu dulu apakah sistem PLTS kita akan menggunakan on grid, apakah off grid, apakah hybrid. Kalau misal kita on grid, ya berarti kita nggak perlu penyimpanan daya, jadi langsung aja kalau misal siang kita langsung dari mengalirkan malam kita mengalirkan langsung dari panel surya itu, jadi kita langsung pakai. Tapi kalau misal menggunakan off grid ya kita membutuhkan yaitu baterai. Kalau baterai yang sekarang berkembang ya sudah banyak, jadi baterai-baterai yang tingkat penyimpanannya itu tinggi ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu kalau misal PLTS
kita harus menghitung kebutuhan dari energi listrik yang kita pakai. Misalnya kita pengennya apa dulu, apakah hanya penerangan kah, apakah dia peralatan listrik. Nah, dari situ kita bisa lihat apakah kebutuhan kita berapa, kemudian PLTS yang kita butuhkan juga berapa, baik itu skalanya skala rumahan, baik itu skala rumah ataupun skala industri. Nah, kita juga harus lihat kebutuhan listriknya kita dulu berapa, kemudian kita bakal bisa menentukan itu PLTS-nya kita butuh berapa, baterainya butuh berapa, inverternya nanti kapasitasnya berapa yang bisa dari DC ke AC, karena kan inverter ini kan ngubah dari DC ke AC. Jadi penyimpanan itu juga berapa. Nah, kalau penyimpanan sekarang berkembang ya masih berkembang menggunakan baterai, tapi dengan efisiensi yang tinggi, karena kan PLTS juga punya spek, baterai juga punya spek, inverter juga punya spek masing-masing. Nah, yang mungkin di baterai kan juga tahu ya, kayak misalnya ada berapa AH, kemudian kita bisa di seri paralel baterai, kemudian juga seri paralel PLTS, itu kan masing-masing. Nah, kebutuhannya juga nanti bakal berbeda. Nah, yang kedua, kenapa harus izin PLN? Tentu yang pertama, benar Pak, pengamanan dulu, keamanan. Apakah yang kita bangun PLTS-nya apakah sudah punya, biasanya kalau sekarang kan SLO ataupun sudah sertifikat layak operasi. Nah, kemudian juga di PLTS ini kan akan melihat berapa kapasitas yang kita punya. Jadi kalau misal lebih dari, kalau kebijakannya sekarang saya belum tahu juga kalau kebijakan terakhir itu, jadi kalau misal PLN kita punya misal kelebihan dayanya, kemudian kita nggak bisa nyimpan, maka energi yang kita punya dari PLTS itu bangkitkan, yaitu kita bisa transfer ke PLN dengan biaya 100% dari harga energi waktu itu. Jadi misal PLN harganya 1.600, maka dari 1.600 itu kita bisa dapat nanti dikali berapa banyak energi yang kita salurkan ke PLN. Tapi kalau yang setahu saya, kalau PLN ini kenapa membatasi, karena biar nanti ada keamanan di rumah untuk dipakai. Kalau yang keempat, biayanya, tentu biaya PLTS ini akan mahal di awal. Investasi PLTS itu tinggi, misalnya hampir sampai mungkin untuk perumahan itu hampir sampai 250 juta untuk PLTS saja, untuk penerangan itu untuk yang settle ya. Tapi kalau misal kita kayak praktek mandiri, ya mungkin kita hanya butuh PLTS, ada ECC, saluran charge control, kemudian apakah PLTS akan dipakai untuk LDR ataupun sensor cahayanya. Jadi apakah PLTS ketika malam, maka PLTS akan menjadi LDR ataupun sensor cahaya. Nah, itu juga bisa jadi malam langsung nyala. Jadi kayak sistem lampu taman. Lampu taman itu kan kalau malam kan nyala. Nah, juga itu harus dilihat juga biaya, karena kalau kita membangun sebuah pembangkit, tentu kita juga harus memperhatikan yaitu kapan BEP-nya ataupun break even point dari pembiayaan tersebut, apakah itu akan kembali berapa tahun. Kalau PLTS biasanya kalau memang di kebanyakan jurnal, saya juga pernah juga itu ngitung BEP-nya dari PLTS itu juga sampai 19 tahun gitu Pak. Karena masa pakai PLTS biasa sampai 25 tahun. Tapi yang perlu banyak biaya ya tentu kan baterai kan. Baterai ini kan rawan cepat selesai gitu, masa pakainya, karena ada yang kadang di 5 tahun, kadang 3 tahun juga udah selesai, ada juga yang 4 tahun, kadang 2 tahun juga dia udah karena terlalu banyak dipakai. Kemudian kalau baterai kan juga harus melihat DOD-nya, tingkat baterainya apakah berapa, karena baterai kan punya ambang batas ya. Ambang batas baterai kan harus di DOD ataupun di situ bisa ada LPR ataupun LPR sama dia sebagai rilis, apakah dia sebagai komponen LPG. Nah, itu juga bisa dilihat dari baterai. Jadi masing-masing komponen PLTS ini juga itu berpengaruh PLTS-nya nanti berapa. Kemudian kalau yang penting terlebih dahulu kalau mau bikin PLTS itu kita harus tahu dulu beban yang akan kita pakai. Jadi misal TV dipakai selama 8 jam sehari. Nah, itu nanti kan bisa dihitung kan. Jadi 1 jam kali berapa watt, nanti juga bisa langsung dilihat watt hour-nya berapa. Itu berarti daya konsumsi dari rumah. Kalau misal industri ya berarti kita lihat dulu mesin-mesin yang akan digantikan dengan PLTS seperti apa.
Kalau yang kebanyakan sekarang sih yang berkembang itu PLTS itu hanya sebagai ke penerangan ataupun lampu. Ya, penerangan kan bisa disebut sebagai sistem penerangan di tempat. Jadi misal lampu ataupun menggunakan beberapa yaitu pemancar. Nah, di situ juga kalau PLTS, kalau biaya tentu memang investasinya tinggi awal-awal. Tapi kalau mau riset pribadi ya nggak masalah. Kebetulan riset saya di S1 ini PLTS, tapi perencanaan gitu. Analisis teknoekonomi pembangkit listrik di atap. Iya Pak. Makasih Baik Pak. Pak Adi, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Ada yang tanyakan lagi Pak Adi? Udah Pak. Nanti kalau ada kendala baru nanya Pak. Ya Pak Adi, Makasih, Pak. sama-sama. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan langsung juga. Iya Pak. Silakan pertanyaan lain mungkin ada sebelum ini terakhir ya, soalnya udah terlalu malam. Baik, Mau jika nanya, nggak ada kita ini Mau foto nanya. dulu absen. ntar mau nanya dulu. Oh iya Pak, kok silakan Pak. Ya mohon maaf saya mau nanya. Itu tadi masalah resistansi atau ohm tuh tadi itu untuk biaya. Iya tadi ohm tuh resistansi tadi tuh hambatan tadi. Iya, Nah iya, Pak. itu kan mungkin ada standarnya kan, hambatannya mungkin kayak grounding tadi itu mungkin 1,372 mungkin ya, apa terendahnya kan, paling bagusnya kan 0 tapi kan nggak mungkin 0 ya. Tapi gimana biayanya biar lebih murah tapi dapat itulah nilainya bagus, itu gimana caranya kalau untuk mencari resistansi itu? Oh, kalau di grounding ya Pak. Iya itu kan biar cari biayanya murah tapi bisa nilainya bagus itu loh. Kalau grounding kan standarnya di puli kan 5 ohm Pak. Iya 5 ohm itu kan 5 ohm tapi Kalau kan bisa kan mendekati 0 kan Pak. iya tapi kan itu kan biayanya terlalu mahal. Kalau Iya. biaya untuk uangnya itu kan kalau dihitung itu kan banyak tuh. Tapi Iya, Pak. gimana kalau biayanya murah bisa apa ohmnya itu dapat standar lah, nilainya dapat 4 atau 5 gitu, gimana caranya? Iya Pak. Tentu kan kalau bicara tentang grounding kan kita harus tahu jenis tanahnya dulu Pak. Jadi jenis tanah yang akan kita tancapkan elektrodanya itu apa jenisnya dulu. Nah, karena kan kalau misal garamnya semakin tinggi, tentu kan itu akan semakin tinggi juga ohmnya. Gitu. Jadi kalau bagus-bagus kan dirawat, itu kan yang memang dia garamnya kan, kalau garamnya rendah itu biasanya akan lebih bagus. Kemudian juga kita harus tahu di jenis-jenis elektroda yang dipakai itu kan masing-masing. Kalau yang biasa dipakai kan jenis elektrodanya pakai tembaga karena memang ohmnya lebih rendah. Jadi kalau ini Pak, kalau menurut saya ya, kalau misalnya grounding itu yang dilihat itu kan grounding ini kan ada rumusnya Pak. Jadi akan bentuk sudut Pak. Jadi itu kan grounding kan nanti ada grounding batu. Nah di situ, jadi di sekitar situ aja Pak dicari Pak, pasti ada yang mendekati 0. Iya sih, tapi kemarin tuh saya coba itu sampai menggali sumur juga, itu sampai tinggi itu biayanya sampai habis banyak untuk mencapai titik 4 ohm tuh kemarin sekitar habis 12 juta saya. Jadi Iya Pak, benar Pak. makanya Saya juga pernah Pak itu Pak grounding buat penangkal petir itu hampir sampai 18 Pak. lah ya makanya gimana solusinya biar harganya murah gitu, nggak semahal itu gitu. Soalnya kalau misal ditarik panjang juga kadang nggak termasuk dalam kawasan itu Pak. Tapi kalau bisa ya kita cari dalam sekitar situ. Jadi kan ada nanti sudutnya seperti apakah dia garis lurus, apakah dia mau sudut 45 derajat, apakah 60 derajat, apakah 90 derajat, itu kan bisa dilihat. Iya sih, kemarin udah tak coba seperti itu. Tapi ya emang tetap biayanya terlalu mahal kalau Pak, untuk memang mencapai harus biaya sih Pak kalau itu Pak. 4 ohm apa mungkin sih katanya sih ada yang bilang, katanya sih dari orang temen saya yang bilang sih, orang elektrikal juga katanya kalau lahannya itu mengandung biji besi, dia itu cuma tembaganya sedikit aja udah dia bisa sampai 0 ohm katanya itu.
Kalau Iya. karena hamparan biji besi itu kan dia termasuk apa namanya konduktor dia. Jadi Ya, jadi dia Pak. itu walaupun biayanya sedikit, tapi kalau emang tanahnya berbiji besi itu bisa sampai 0 ohm kata dia. Iya Pak, benar Pak. Kalau kadang kan ada juga tuh grounding itu di seri Pak, ada juga yang di paralel Pak. Iya. Udah saya coba di paralel tuh kalau tanahnya bukan tanah biji besi itu tetap aja biaya mahal. Kemarin tuh Nah iya benar Pak, Sampai benar Pak. Memang 12. harus kita cari tanah, apalagi tanahnya yang memang di situ memang nggak bagus kan. Batu, ya? Kadang Berbatu ya, Pak Koid ya. ya, enggak berbatu sih, kayak apa namanya tanah liat lempung itu loh. Di Bintang bisa nggak Pak, sistem Bintang Pak? Udah saya coba bintang, coba apa memanjang juga sama aja sih. Itu biayanya sampai kemarin tuh habis sekitar 12-an jutaan tuh untuk Harus capai 4. dikasih lempengan Pak Koid, bawahnya itu dibuat lingkaran, Sudah. lempengan besi. Nah itu ditancapnya di besi itu baru dikubur. Sudah saya Bisa coba. gitu. Sudah saya coba gitu juga, sama aja. Tak taruh di dalam sumur pun sama aja gitu. Hasilnya tuh nggak maksimal dia. Harus nggak. Pak Koid, Hah? yang ditancap tembaga atau bukan? Tembaga itu. Murni apa ini nih campuran? Tembaga murni itu 1 meternya aja udah 500.000 kemarin tuh. Oh, kalau Ya yang udah, koprut diurin yang aja. asli itu di atas 1 juta Pak, 5/8 biasanya. Enggak. Tapi itu yang emang itu yang apa namanya yang pendek-pendek, ada juga yang mahal juga di situ. Tapi tetap aja itu kemarin itu bilangnya sih dari tokonya itu tembaga murni. Tapi emang kemarin tak potong tuh tembaga murni sih. Biasanya kita dapat tuh Pak. Koid kita pakai 2/8 aja udah cukup biasanya Pak Peri ya. Iya, tergantung tanahnya, makanya tuh tergantung tanahnya. Makanya kemarin tuh sampai tanahnya kan mungkin nggak bagus sih, tanahnya mungkin tanah lempung tuh, tanah merah itu. Oh iya, tanah Lampung nggak bagus Pak. Itu aku habis banyak itu, makanya saya mikir tuh gimana cara biayanya murah tapi dapat hasilnya umnya bagus itu loh. Kalau Coba kasih air garam aja 2 kilo Pak Koid. sudah tak coba, ada bilang garam, ada dikasih arang, apa semua itu nggak ada. Kalau enggak air laut aja ke situin coba semua tuh. Nah, rasaku sih nggak mungkin juga sih ya. Nggak mungkin juga. Tapi